Kita lanjutkan belajar tentang pemrograman web, masih di video yang ke-52. Materinya masih tentang JavaScript. Kita akan belajar tentang if else. Kita ke materinya. Kita bisa buka referensi pembelajaran kita di W3 Schools, kemudian kita cari topik tentang if else. Di sini ada penggunaan dari if else. Itu ada if, kemudian ini kondisi, kemudian ini contohnya. Kita akan ke VS Code. Di sini kita akan komen dulu yang pembelajaran sebelumnya. Kita kontrol garis miring. Kemudian kita akan gunakan contoh penggunaan dari yang menggunakan ini. Kita akan ambil yang nama. Kita bisa Ctrl C, kita taruh di bawah sini. Kita Ctrl V, konstanta nama, kemudian dokumen query selector ini akan mengambil ID dari ini nama ini. Nanti kita akan cek. Cara penggunaannya adalah kalau namanya kosong, maka kita akan buat if seperti ini. If isinya adalah nama dot value, karena kita akan mengambil dari value, sama dengan kita kasih petik, kemudian kita buat di sini alert seperti ini, kemudian kita ketik nama masih kosong, kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke dalam browser, kita akan cek di dalam sini. Kalau kita close saja, kalau kita klik simpan maka akan keluar nama masih kosong. Tapi kalau kita isi dengan ini SMK, kita klik maka di sini tidak muncul. Tapi kalau kita tambahkan di dalam sini ls, kemudian kita kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, kita isi dengan alert, kemudian kita isi dengan nama dot value, kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke sini SMK, kita klik simpan, maka yang muncul adalah SMK. Ini diambil dari sini, kemudian masuk ke dalam alert. Tapi kalau yang ini kita kosongkan, kemudian kita klik simpan, maka yang muncul adalah nama masih kosong. Jadi if ini digunakan untuk menguji apakah di variabel nama, di konstanta nama ini ada isinya atau tidak. Ini diisi dari sini. Jadi diambil dari HTML-nya, masuk ke dalam sini, kemudian di sini dicek kalau namanya petik-petik ini adalah kosong, maka akan keluar nama masih kosong. Kemudian sini ada alert nama dot value, ini menampilkan isi dari nama ini. Kemudian operator sini sama dengan, kalau penggunaan adalah if, harus sama dengan 2 kali. Nah, ini contohnya. Kita coba bikin lagi menggunakan dot value itu, misalnya apakah nama itu sama dengan A. Berarti kita isi dengan nama sama. Jadi kita kemudian bisa menggunakan seperti ini. Misalnya kita buat di sini A, kemudian kita simpan, maka keluar nama sama. Tapi kalau misalnya sini hanya 2 kali, kita klik simpan, nah maka keluar AA. Nah itu untuk perbandingan kita bisa menggunakan lebih kecil, kemudian di sini juga bisa menggunakan lebih kecil. Penggunaannya bisa menggunakan tanda lebih besar, lebih kecil, yang bisa digunakan di dalam if, yaitu seperti ini. Nanti silakan dicoba, lebih kecil, lebih besar, sama dengan ini 2 kali, kemudian tidak sama dengan, kemudian lebih besar, lebih kecil sama dengan, kemudian lebih besar sama dengan. Nah ini tanda-tanda yang bisa digunakan di dalam sini. Ini tergantung dari pengujian yang digunakan. Ini pengujiannya adalah menggunakan sama dengan. Nah itu saja materi penggunaan dari if untuk menguji apakah nilai di sebelah kiri dari simbol itu sama dengan yang di sebelah kanan dari simbolnya. Ini bisa menggunakan tanda lebih besar, apakah di sini lebih besar dari sebelah kanan. Nah kalau lebih kecil, apakah yang kiri lebih besar, lebih kecil dari yang sebelah kanan. Kalau sama dengan, apakah di kiri sama dengan yang di kanan. Kalau tidak sama dengan, apakah yang di kiri tidak sama dengan yang di kanan. Kemudian ini lebih kecil sama dengan, apakah yang di kiri lebih kecil sama dengan apa. Kemudian lebih besar sama dengan, apakah ini lebih besar dari sama dengan ini. Silakan dicoba-coba sendiri, kemudian hasilnya ditampilkan ke dalam sini. Kalau ya, ini kalau bernilai benar, maka akan jalankan yang di bawahnya if. Tapi kalau tidak benar, maka akan menjalankan yang di bawahnya else. Contoh, jika value itu sama dengan A, maka yang muncul adalah yang ini. Tapi kalau tidak sama, maka yang muncul adalah yang ini. Nah itu saja, silakan dicoba. Kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih.